Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sabil rasyad. Al-muwafiqu bifadlihi wa karamihi man ahabba min ibadihi ila tariqis sadad. Tariqu ashrafil ibad. At-tariqu alladhi man salakaha huwa al-faizu wan naji yawman tanad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin khairil ibad al-mab'uth rahmatan lil alamin ila kafatil amsar wal bilad wa ala alihi wa ashabihi al-fudala al-amjad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala hal tentang kita, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Bagaimana kehidupan kita, siapa jodoh kita, dalam keadaan seperti apa kita akan hidup. Apakah kita termasuk orang yang sengsara atau orang yang hidup bahagia? Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, sampai umur berapa, sampai usia berapa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu telah ditakdirkan olehnya. Bahkan sejak kita di dalam kandungan pun hal seperti itu telah ditulis oleh malaikat. Hal seperti itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang keadaan-keadaan yang kita alami di dunia membuat kita kadang lupa bahwa tempat yang kita tinggali saat ini adalah tempat yang sementara. Bukan tempat yang abadi, bukan tempat yang selamanya.
Sehingga terkadang karena kesibukan dunia, hiruk pikuk dunia, terkadang dunia kita jadikan tujuan utama, bukan sarana. Padahal umur kita terbatas, kematian itu pasti akan menyapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Sehingga dari situ saja kita sudah bisa menarik kesimpulan kehidupan yang kita jalani saat ini bukan kehidupan yang abadi. Bukan kehidupan yang selamanya, tapi hanya kehidupan sementara. Sehingga hal seperti ini telah kita pahami betul, telah kita yakini betul. Tapi terkadang saking sibuknya kita di dunia, kita terlalaikan tentang poin penting seperti itu. Bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hanya kehidupan yang numpang singgah. Dan hal seperti inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang hadis ke-40 dari kitab atau buku Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau membawakan hadis yang kaitannya dengan dunia yang kita tinggali saat ini. Bagaimana sikap kita, bagaimana konsep kita memahami dan memandang dunia, konsep yang diajarkan baginda Nabi SAW bahkan terhadap sahabat yang saat itu masih muda. Bayangkan konsep seperti ini diajarkan oleh Nabi terhadap seorang sahabat yang notabene masih muda. Agar tidak keblinger, agar tahu, paham betul tujuan hidup di dunia. Sehingga hadis ke-40 kali ini pokok utama pembahasannya adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan umat beliau bagaimana cara pandang tentang dunia. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Abdullah bin Umar ini seorang sahabat yang masih muda, sepantarannya Abdullah bin Abbas. Sehingga ketika Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul, yang sepantaran dengan beliau ya ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Dan Abdullah itu adalah putranya Umar. Sehingga yang meriwayatkan hadis kali ini adalah Abdullah bin Umar. Masih muda. Qala, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memegang kedua pundakku. Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah megang pundak Ibnu Umar dari depan, kedua-duanya. Sama seperti ketika kita mungkin ngobrol sama anak, kita hadapkan sambil dipegang kedua pundaknya. Faqala, kemudian Rasulullah sambil dalam keadaan seperti itu ngajari tentang sebuah konsep cara pandang seorang manusia terhadap dunia. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini, posisikan dirimu ketika di dunia ini seperti orang asing, au abiru sabilin, atau seperti seorang musafir. Ada dua hal yang disampaikan oleh Nabi SAW, cara pandang seorang ketika hidup di dunia. Ini konsep yang diajarkan oleh Nabi bahkan terhadap sahabat yang saat itu masih muda sekalipun. Karena usianya kemungkinan masih lama, sehingga Nabi SAW ajarkan tentang konsep ini kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadilah engkau, posisikan dirimu terhadap dunia seperti orang asing atau seperti seorang musafir.
Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, kemudian Ibnu Umar mengatakan, ya, memberikan taklik, memberikan penjelasan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza amsayta fala tantadhiris sobah. Jika kamu memasuki waktu sore, maka jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kamu memasuki waktu pagi hari, jangan tunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkanlah sehatmu sebelum kamu sakit. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkan hidupmu sebelum engkau mati. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau nomor 6416. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebuah konsep yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Umar. Dan ini juga merupakan khitab kepada umat beliau secara umum. Jadi apa yang beliau sampaikan kepada sahabat Ibnu Umar, ini juga merupakan pelajaran untuk sahabat-sahabat yang lain dan kita sebagai umat beliau saat ini. Bagaimana cara pandang seorang muslim terhadap dunia. Nabi SAW ngajari Ibnu Umar tentang kalau mandang dunia itu posisikan dua hal. Bisa salah satu dari dua hal. Bisa kamu anggap dunia itu seperti orang asing. Itu orang asing yang bukan negerinya. Contoh kita warga sini, warga Sragen, Dalangan. Kita merantau ke Jakarta. Kita tahu bahwa ketika kerja di Jakarta, kita akan pulang lagi ke sini. Enggak selamanya. Itulah orang asing. Bukan tempat tinggal aslinya. Dan dia kalau merantau, pasti suatu ketika dia akan balik lagi. Atau posisi yang kedua adalah abiru sabilin, atau seperti seorang musafir. Ini lebih-lebih lagi. Kalau orang asing mungkin dia bisa istirahat di sana nyaman. Tapi kalau seorang musafir, ya namanya musafir, dia tidak menetap. Dia terus jalan, dia musafir. Nabi SAW memberikan cara pandang seorang muslim terhadap dunia di antara salah satu di antara dua hal tersebut. Seperti orang asing atau seperti seorang musafir, kata beliau. Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau memberikan penjelasan yang cukup menarik terkait dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Beliau mengatakan hadis ini menjadi dasar agar kita ini tidak panjang angan-angan. Cita-citanya besar, cita-citanya terlalu tinggi, sampai lupa bahwa dia di dunia ini hanya mampir. Cita-citanya besar, ambisinya tinggi, tapi dia lupa bahwa dia hidup di dunia ini hanya sementara. Hal ini bukan berarti kita nggak boleh punya cita-cita, boleh. Tapi jangan sampai kita keblinger dan lalai bahwa hakikat dari dunia yang saat ini kita tinggali ini hanya sementara. Sehingga contoh orang keblinger dengan ambisinya, keblinger dengan cita-citanya, sampai mempertaruhkan segala cara, segala hal untuk apa? Untuk mendapatkan dunia. Kerja, karena sulit kerja, akhirnya apa? Dia melakukan cara-cara yang haram. Mungkin saat ini sudah nggak mudah nyari rizki, ekonomi sulit. Kemudian apa? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia tersebut. Sehingga ini contoh orang-orang yang sudah tertipu dengan dunia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab mengomentari tentang hadis ini adalah jadi dasar agar kita tidak terlalu ambisius.
agar kita tidak panjang angan-angan. Dia juga melanjutkan, dunia ini hendaknya tidak dijadikan tempat tinggal yang abadi. Karena orang tahu kalau dia itu sudah jadikan tempat tinggal abadi, dia seorang nyaman, sehingga takut kalau meninggalkan. Padahal kita tahu bahwa kita ini nggak mungkin selamanya di dunia. Kita tahu bahwa kematian itu akan mendatangi setiap dari kita kapanpun dan tidak mengenal permisi. Kemarin sehat, besoknya meninggal. Banyak kasusnya seperti itu. Kemarin baru ngobrol sama kita, berbincang sama kita, besoknya dikabarkan, kita dengar kabar bahwa orangnya meninggal dunia. Hal-hal seperti itu banyak kita temukan. Sehingga kita jadi merasa tenang ketika berada di dalamnya. Hal seperti ini apa? Disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika memberikan penjelasan terkait hadis ini. Sehingga posisi yang benar, atau sikap yang benar, kata beliau, hendaklah dunia hanya dijadikan tempat persiapan. Tempat mempersiapkan bekal, tempat mempersiapkan peralatan untuk tujuan dari perjalanan tersebut. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menceritakan tentang kondisi atau bagaimana sikap orang beriman dari keluarga Fir'aun. Jadi di antara keluarga Fir'aun ini ada orang yang beriman. Dia mengatakan, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Bukan berarti kita memandang dunia nggak boleh senang-senang, boleh. Tapi apa? Kita paham kesenangan yang kita rasakan sementara ini, kesenangan yang kita rasakan saat ini hanyalah kesenangan sementara. Dan tidak selamanya kita akan mengalami dalam satu kondisi. Selamanya kita senang terus, selamanya kita sedih terus, tidak. Kadang kita senang, kadang kita sedih. Dan itulah sunnatullah. Itulah sunnatullah. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Itulah sunnatullah. Ada yang merasa senang dengan kelahiran seseorang, ada yang merasa sedih dengan kematian seseorang. Dan itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin berada dalam satu posisi dalam waktu yang lama. Kadang kita senang, kadang kita sedih. Hari ini kita senang, besok kita sedih, bisa. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gambaran tentang hal seperti ini juga digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Terkadang orang hanya untuk mendapatkan kesenangan, dia melakukan hal yang haram. Dan ini tidak boleh. Mendapatkan kesenangan, akhirnya apa? Melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kesenangan di dunia adalah kesenangan yang menipu. Kemudian juga dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW sampaikan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Apa maksudnya? Dunia ini ibarat penjara bagi seorang mukmin karena ada aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seorang mukmin. Ada peraturan-peraturan, ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang mukmin, seolah-olah dia terpenjara. Tapi secara hakikatnya sebenarnya adalah orang muslim ketika menjalankan ketaatan, hatinya itu sebenarnya tenang. Ketika memang hatinya sudah sangat tinggi keimanannya. Contoh, orang melaksanakan sholat,
Kalau masih dalam tahapan imannya itu masih rendah, dia merasa sholat yang dilakukan itu adalah beban. Tapi kalau dia sudah merasakan dan merenungi serta meresapi ruh dari sholat tersebut, dia akan merasakan bahwa sholat itu memang kebutuhan, bukan beban. Ini bedanya terkadang. Makanya di dalam memahami hadis ini, dunia itu ibarat penjara bagi seorang mukmin. Ini adalah posisi bagaimana iman seorang itu masih dalam tahapan dasar. Mukmin dalam artian keimanannya masih dasar. Karena kalau mukmin yang imannya sudah tinggi, meresapi setiap aktivitas ibadah yang dia lakukan, dia akan merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebutuhan batin. Sehingga contohnya dalam masalah sholat. Ya, orang baru awal-awal, maksudnya orang masih dalam status keimanannya itu masih rendah, status keimanannya masih dasar. Dia menganggap bahwa sholat yang dia lakukan hanya untuk apa? Menggugurkan kewajiban. Jadi dia memandang bahwa sholat itu adalah beban. Dia merasa apa? Keberatan, berat. Ya walaupun dia harus dipaksa. Tapi kalau orang sudah mulai merasakan yang namanya sholat dia lakukan itu adalah kebutuhan. Kebutuhan ruh dia. Bahwa dia dalam sholat itu adalah waktunya untuk munajat sama Allah. Waktunya untuk berbincang sama Allah. Waktunya untuk mengadu sama Allah. Itu sudah berada di dalam level yang lebih tinggi. Dia merasakan bahwa itulah kebutuhan dia. Sehingga ini bukan penjara. Ya, sejatinya bukan penjara, ini adalah kenikmatan kalau dia mampu meresapi setiap amal ibadah yang dia lakukan. Kemudian sebaliknya wajannatul kafir. Dunia itu adalah ibarat surga bagi orang kafir. Ya karena nggak ada aturan. Orang kafir itu nggak percaya sama akhirat. Sehingga yang mereka percayai adalah apa yang dia tinggali saat ini, apa yang dia lakukan saat ini ya hanya untuk saat ini. Tidak ada pertanggungjawaban. Itu menurut keyakinan mereka. Sehingga konsep tentang iman terhadap hari akhir itu sangat pengaruh sekali. Orang yang nggak percaya sama akhirat ya dia akan hidup seenaknya di dunia. Zalim sama orang lain dibiarkan karena menurut dia apa yang dia alami saat ini ya hanya untuk saat ini. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Berbeda dengan konsep orang yang beriman terhadap hari akhir. Dia akan mikir-mikir kalau melakukan sesuatu. Ini kalau saya lakukan ini merugikan orang lain. Dolim sama orang lain. Ada akibatnya di akhirat. Dia jadi takut. Paling enggak dia takut. Walaupun kadang masih melakukan tapi apa? Ada perasaan takut. Kalau nanti dibales di akhirat. Tapi apa? Paling tidak ada remnya. Ketika dia mau dolim sama orang lain, ngambil barang orang lain, dia ingat bahwa ini salah, nanti di akhirat pasti ada balasannya. Ada sesuatu yang ngerem dibanding orang yang memang nggak percaya sama sekali tentang akhirat. Dia nggak merasa takut ngambil barang orang lain. Nggak merasa takut dolim sama orang lain. Karena dia nggak percaya tentang akhirat secara asal. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara pandang seorang mukmin terhadap dunia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan bagaimana hinanya dunia itu. Beliau mengumpamakan dunia itu tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya, kata beliau, dunia ini bernilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberikan sedikit pun nikmat dunia oleh Allah. Tapi apa? Dunia tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau seandainya dunia itu berharga, dunia itu bernilai, Allah nggak akan berikan kepada orang kafir. Tapi apa nyatanya Allah berikan dunia terhadap orang-orang kafir? Tapi apa? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganggap penting tentang dunia. Tapi dengan catatan, jangan sampai kita menganggap bahwa berarti kita nggak usah kerja, kita nggak usah kerja ngoyo, akhirnya tidak profesional dalam bekerja. Tidak, boleh kita nyari kerja, boleh kita bekerja ya untuk menyambung hidup. Tapi jangan sampai kita keblinger dengan dunia, lupa dengan hakikat dari dunia. Akhirnya kita terlalu ambisi dengan apa yang kita lakukan, terlalu angan-angan panjang terhadap dunia. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rajab tadi ketika mengomentari mensyarah hadis tersebut. Dan kita harus paham bahwa akhirat adalah tempat abadi. Dan ini juga disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam setiap di sebuah ayat yang Allah sampaikan. Sering kita dengar ayat ini dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah dalam ayat tersebut, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sehingga itulah yang harus kita perjuangkan mati-matian. Yaitu apa? Untuk kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih lama. Dan kehidupan yang lebih kekal tersebut. Ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya bahwa akhirat itu lebih baik dibanding dunia. Akhirat itu lebih kekal. Adapun dunia apa? Dunia hina, dunia itu sesuatu yang tidak akan kita tinggali selamanya. Dan lihatlah bagaimana terkadang penyesalan orang-orang yang lalai terhadap akhirat. Dia keenakan di dunia sampai lupa mempersiapkan bekal di dunia. Tiba-tiba kematian menyapa dia. Penyesalan tersebut juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan tentang kisah yang nanti akan dialami oleh seorang hamba di akhirat. Yaitu penyesalan orang-orang karena sudah menyia-nyiakan usia yang diberikan oleh Allah ketika di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Fajr, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya dahulu aku mempersiapkan amal untuk hidupku di akhirat. Mereka menyesal. Sehingga jangan sampai kita seperti orang-orang yang digambarkan oleh Allah tersebut. Tidak mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Tidak mempersiapkan akhirat dengan sebaik-baiknya. Akhirnya apa? Nunggu waktu tua ternyata usia tidak sampai tua. Nunggu waktu tobatnya itu nanti tapi usia tidak sampai nanti. Ternyata sudah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya dahulu aku mempersiapkan amal, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratku. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Karena orang yang asing dia paham bahwa dia singgah di situ hanya sementara, bukan untuk waktu yang selamanya, tapi dia akan kembali lagi. Begitulah di dunia, bahwa dia di dunia ini ya paling mentok-mentok 60, 70 dan jarang yang lebih dari itu. Makanya Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku antara 60 dan 70 kata beliau. Dan sangat sedikit yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari itu tapi sedikit kata Nabi SAW. Sehingga ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana Nabi SAW untuk mengajari umat beliau cara pandang seorang mukmin terhadap dunia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
kaum muslimin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ciri-ciri terkadang. Ciri-ciri orang yang terlalu cinta dunia. Ciri-ciri orang yang sudah terlalu keblinger dengan dunia. Terlalaikan dengan dunia. Di antara ciri-cirinya adalah dia lalai salat, lalai zikir. Ketika sudah terlalaikan dengan pekerjaan sampai meninggalkan salat, maka dia termasuk orang yang cinta dunia. Sampai ambisi terhadap pekerjaan, ya, terlalu melalaikan dia untuk tetap melaksanakan sholat. Padahal sholat merupakan kewajiban. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini adalah waktu-waktu nunggu untuk sholat sebenarnya. Apa yang kita lakukan? Bekerja, mencari nafkah, melakukan aktivitas sehari-hari, itu adalah waktu-waktu untuk nunggu sholat sebenarnya. Sehingga tujuannya adalah bukan waktu-waktu bekerja itu. Tujuannya adalah sholat yang kita lakukan selama ini. Bagaimana kebutuhan kita terhadap sholat yang kita lakukan. Ya, berat melakukan ketaatan, merasa beban ketika melakukan ketaatan. Ini terkadang merupakan ciri-ciri orang yang sudah terhinggapi hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia, takut mati karena merasa belum siap. Hal-hal seperti ini harus ditanggulangi dengan cara apa? Bersegera untuk melakukan amal soleh. Sehingga apa? Dengan kita bersegera melakukan amal soleh, jangan sampai kita tunda-tunda. Terkadang penyakit, di antara penyakit yang dikatakan oleh para ulama yang banyak menghinggapi orang-orang adalah taswif. Istilahnya adalah ngendi-ngendi, nanti-nanti melakukan. Padahal kita nggak tahu sampai kapan umur kita. Makanya Nabi mewanti-wanti umatnya dalam sebuah hadis yang sahih, badiru bil a'mali fitanan, kata beliau. Segera melakukan amal soleh. Punya niatan amal soleh mau sedekah, lakukan segera. Punya niatan untuk melakukan ketaatan, segera lakukan sebelum kita tidak punya waktu lagi untuk melakukan. Sehingga hal-hal seperti ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah untuk melakukan amal soleh. Sehingga cara menumbuhkan orientasi terhadap akhirat itu juga banyak sekali. Ya, salah satunya adalah dengan cara memperbanyak mengingat kematian. Karena kita paham dengan banyak mengingat kematian, kita mulai sadar bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Makanya Nabi juga sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, aksiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat pemutus kenikmatan dunia, yaitu kematian. Dengan cara kita berziarah, dengan cara kita memperbanyak mengingat kematian, maka kita mulai tersadarkan kembali bahwa apa yang kita lakukan saat ini tidak selamanya. Apa yang saat ini kita usahakan bukan sesuatu yang akan kita tinggali selamanya. Sehingga inilah diantara cara menumbuhkan orientasi akhirat. Membaca ayat-ayat tentang akhirat. Kemudian juga bergaul dengan orang-orang soleh, ya, membiasakan beramal jariah, yang mana amal jariah itu terkadang masih apa? Masih mengalir pahalanya untuk kita walaupun kita telah meninggal dunia. Sehingga jadi orang beriman itu adalah harusnya menjadi orang yang cerdas. Dia lakukan amal soleh, sebuah amalan yang mana amalan tersebut bukan hanya terbatas untuk kehidupan dunia saat ini, tapi untuk kehidupan setelah kematian dia. Karena setiap orang yang meninggal, dia tidak akan bisa melakukan amal soleh setelah kematian tersebut. Makanya Nabi sampaikan, idza matal insan in qata'a amaluhu, dijelaskan oleh Nabi. Orang kalau sudah meninggal, amalannya terputus, gak bisa. Orang takut kalau orang mati tapi masih bisa beramal. Ya, orang yang sudah meninggal ya nggak bisa beramal lagi. Illa min salasin, kecuali 3 amalan, kata beliau. Sehingga ini dimaksudkan amalan jariyah. Amalan yang masih mengalir, namanya jariyah itu kan mengalir.
Maksudnya apa? Mengalir pahalanya walaupun dia telah meninggal dunia. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW, illa min thalathin sodaqoh jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'ulah. Sedekah jariyah, ya, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren. Hal-hal yang manfaatnya itu akan terus dipergunakan oleh kaum muslimin sekalipun dia telah meninggal dunia. Kemudian juga sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, ngajari orang dalam hal ilmu yang bermanfaat, itu juga bisa beramal soleh. Kemudian juga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga anak-anak kita adalah aset kita, yang mana mereka ketika kita serius untuk mendidik mereka dan memahamkan mereka cara menjadi anak yang soleh, diantaranya adalah mendoakan kedua orang tua. Sehingga ketika mereka menjadi anak yang soleh, kita pun juga akan mendapatkan pahala dari kesolehan tersebut lewat doa-doa mereka. Iya, lewat doa-doa mereka. Sehingga kita harus ikhtiar, harus berusaha, jangan hanya pikirkan capeknya saat ini. Kadang kan orang tua capek ngajari anak. Iya, itu capek yang harus kita pertaruhkan saat ini untuk mengajari mereka. Jangan sampai kita sudah nggak sabar karena capek ngajari kok nggak paham-paham, akhirnya apa? Kita nggak mau ngajari lagi. Capeknya kita saat ini ketika mengajari anak-anak kita, itu akan terbalaskan ketika mereka nanti sudah dewasa. Mereka akan mulai paham dan ngerti bagaimana cara berbakti kepada orang tua sekalipun orang tua telah meninggal dunia. Maka jangan sia-siakan. Anak-anak kita tidak kita ajari dengan baik. Sehingga kalau kita sendiri mungkin karena terbatasnya ilmu kita nggak bisa ngajari banyak, ya paling tidak ada ikhtiar suruh TPA. Kalau sudah waktunya mondok disuruh mondok. Hal-hal seperti itu terkadang adalah usaha kita. Kalau kita nggak bisa ngajari di rumah, paling tidak ada orang lain dari usaha kita untuk ngajari anak kita tersebut. Sehingga hal-hal seperti inilah yang menjadi usaha kita agar anak-anak kita itu mereka paham cara doakan orang tua setelah orang tua nggak ada. Jangan sampai kita malah serius untuk ngajari perkara dunia saja, namun perkara akhirat kita tidak ajarkan kepada mereka. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang dapat menumbuhkan keimanan kita tentang akhirat, bagaimana kita memandang tentang dunia seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia pernah menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Sebuah hadis yang cukup familiar, sering kita dengar. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang pertama beliau sampaikan, syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kalau saat ini kita masih muda, maka ada hal-hal yang bisa kita semangat lakukan sebelum nanti kita sudah lemes. Ya, walaupun belum jaminan juga yang sudah tua itu lemes, dia bisa masih giat dalam beramal, masih dalam hal istilahnya semangat dan kuat beramal. Selama itu masih bisa kita kerjakan semangat sebelum datang waktu lemesnya. Sehingga dulu pernah kita sampaikan juga sebuah hadis yang menunjukkan tentang kalau kita sehat, melakukan amal soleh dan rutin melakukan amal soleh, kita akan tetap ditulis pahalanya seolah-olah mengerjakan amal soleh tersebut meskipun kita sedang sakit. Ini sebuah ganjaran amal soleh kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan baik sebelumnya, kemudian setelahnya kita sakit akhirnya nggak bisa melakukan itu, kita tetap ditulis oleh Allah seolah-olah melakukan. Contoh,
rutin jamaah ke masjid. Ketika masih sehat, ketika masih kuat. Namun qadarullah setelahnya akhirnya dia jatuh sakit, nggak bisa jalan ke masjid. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganjar dia. Ketika dia rajin ke masjid sebelumnya, maka tetap ditulis pahala seolah-olah dia sholat di masjid meskipun sholatnya di rumah. Ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika masa sehatnya dan itu dilakukan menjadi kebiasaan, maka ketika dia sakit, uzur gak bisa melakukan ibadah tersebut, tetap ditulis oleh Allah seolah-olah dia melakukan ibadah tersebut. Hal yang pertama disampaikan oleh Nabi, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu, masa semangatmu. Wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketika kita masih sehat, maka pergunakan dan manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh. Melakukan amalan-amalan yang bisa kita rutinkan sehingga nanti kalau sudah sakit, uzur gak bisa melakukan, kita dapat pahala seolah-olah kita melakukan amal soleh tersebut sekalipun kita nggak lakukan. Karena ini ganjaran dari Allah. Ganjaran dari Allah bagi orang-orang yang rutin beramal soleh, tapi nanti ketika sudah sakit uzur, nggak bisa melakukan amal soleh tersebut lagi, maka tetap diganjar oleh Allah seolah-olah dia melakukan amal soleh tersebut. Kemudian berikutnya waghinaka qabla fakrik, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Seperti yang kita jelaskan tadi, kita nggak mungkin berada dalam satu keadaan sepanjang hidup kita. Kadang kita kaya, kadang kita fakir. Kadang kita fakir, kadang kita kaya. Sehingga kalau kita punya kemampuan finansial, kita diberikan kekayaan oleh Allah, bisa melakukan amal soleh dengan kekayaan tersebut, lakukan sebelum kita ditimpa kefakiran. Karena kehidupan dunia nggak ada yang tahu, nggak ada yang pasti apa yang akan terjadi untuk kita hari esok. Selama kita masih mampu untuk melakukan sedekah dengan apa yang kita miliki, lakukan segera sebelum kefakiran itu menimpa kita. Wa faraghaka qabla syughlik, masa luangmu manfaatkan dengan baik sebelum datang masa sibukmu. Kalau kita merasa luang saat ini, bisa menghadiri majelis taklim, bisa melakukan amal soleh, bisa bersedekah, bisa ngajari orang karena kita mungkin luang, maka pergunakan itu sebelum kita punya kesibukan yang banyak. Kemudian beliau juga nyampaikan wahayataka qabla mautik, manfaatkan dengan baik masa hidupmu sebelum kamu mati. Inilah 5 keadaan yang disampaikan oleh Nabi dan membantu kita untuk mengerti dan memahami cara pandang seorang mukmin terhadap dunia. Irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Karena kita nggak selamanya muda, kita nggak selamanya sehat, kita nggak selamanya kaya, kita nggak selamanya luang, kita nggak selamanya hidup. Terkadang kita nanti akan mengalami tua, kita akan mengalami sakit, kita mungkin nanti fakir, kita mungkin nanti sibuk, dan kita nanti pasti mati. Inilah hal-hal yang bisa kita manfaatkan dan menumbuhkan bagaimana cara pandang kita terhadap dunia agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang tertipu dengan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah terhadap umur kita, memberikan taufiknya untuk kita, dan memberikan hidayah untuk setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.